Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan juga semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, pada kali ini saya, Adelia Humair Pusparini, pada pagi hari ini akan menyampaikan materi yang berjudul metode pembelajaran. Topik yang pertama, pengertian dari metode pembelajaran. Apa sih pengertian dari metode pembelajaran itu? Secara umum, metode diartikan sebagai cara atau cara melakukan sesuatu. Kemudian, secara khusus, menurut Gintings Abdurrahman, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajaran. Metode pembelajaran selanjutnya, menurut Siregar, Evelyn Han, dan Hartini Nara, menurut mereka, metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru sehingga dalam menjalankan fungsinya, metode merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada pengertian metode pembelajaran menurut Nana Suyana. Metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Yang kedua, menurut M. Sobri Sutikno, metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menurut W.S. Purwadarminta, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Nah, tadi dari beberapa definisi tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan untuk menyampaikan materi yang terkandung dalam isi kurikulum secara efektif sehingga tercapai suatu tujuan pembelajaran. Topik yang selanjutnya ada tujuan metode pembelajaran. Beberapa tujuan dari metode pembelajaran. Yang pertama, menghantarkan para siswa menuju pada perubahan-perubahan tingkah laku baik intelektual, moral maupun sosial agar dapat hidup mandiri sebagai individu dan makhluk sosial. Yang kedua, ada rumusan kemampuan yang diharapkan dimiliki para siswa setelah menempuh berbagai pengalaman belajarnya atau biasanya pada akhir pengajaran. Dan yang ketiga, untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional yang berbunyi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab. Jadi, kalau dicerna lagi, tujuan utama dalam metode pembelajaran itu untuk menyampaikan materi atau pesan yang terkandung dalam isi kurikulum secara efektif sehingga siswa dapat dengan mudah menerima, memahami, dan juga merekam dan mencerna dengan baik suatu materi. Selanjutnya, ciri-ciri metode pembelajaran yang baik. Penggunaan suatu metode pembelajaran harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada metode yang digunakan dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar murid.
Metode yang digunakan dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian murid, dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk mewujudkan hasil karya yang dicapainya, kemudian merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, dan juga melakukan inovasi dan eksplorasi. Selanjutnya, dapat mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh ilmu pengetahuan melalui usahanya sendiri. Kemudian, dapat meniadakan penyajian yang bersifat verbalitas dan menggantinya dengan pengalaman atau situasi yang nyata dan bertujuan, jadi tidak selalu monoton. Yang terakhir, ciri-ciri metode pembelajaran yang baik. Yang pertama, bersifat luas, fleksibel, dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi. Bersifat fungsional dalam menyatukan teori dan praktek, dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya dapat mengembangkan materi, memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat, mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemilihan metode pembelajaran. Yang pertama, ada prinsip motivasi dan tujuan belajar. Motivasi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dalam proses belajar mengajar. Kita semua sudah tahu itu. Belajar tanpa motivasi seperti badan tanpa jiwa. Demikian juga untuk tujuan, proses belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan yang jelas, maka nanti tujuannya itu tidak akan terarah dan tidak akan memberikan hasil yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, prinsip kematangan dan perbedaan individual. Untuk yang satu ini, pada semua anak, perkembangan pada semua anak itu memiliki tempo yang berbeda-beda. Untuk itu, setiap guru setidaknya harus bisa memperhatikan waktu dan irama perkembangan pada anak, baik itu motifnya, inteligensi, dan emosi kecepatan si anak dalam menangkap pelajaran, sehingga serta pembawaan faktor lingkungan, sehingga terdapat pemilihan prinsip metode pembelajaran yang sesuai untuk anak. Yang ketiga, prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktis. Maksudnya belajar dengan memperhatikan peluang sebesar-besarnya bagi partisipasi anak didik, dan pengalaman langsung akan lebih memiliki makna daripada belajar verbalistik. Selanjutnya, integrasi pemahaman dan pengalaman. Maksudnya penyatuan pemahaman dan pengalaman ini, itu kita harus menghendaki suatu proses pembelajaran yang mampu menerapkan pengalaman nyata dalam suatu proses belajar mengajar. Selanjutnya, prinsip fungsional. Belajar merupakan proses pengalaman hidup yang bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Selanjutnya juga setiap belajar tidak bisa lepas dari nilai manfaat sekalipun. Itu bisa berupa nilai manfaat teoritis atau praktis bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, prinsip penggembiraan. Maksudnya belajar merupakan proses yang terus berlanjut tanpa henti dan tentu saja sering seiring kebutuhan dan tuntutan yang terus berkembang,
selalu berkaitan dengan kepentingan belajar yang terus-menerus, maka metode mengajar diusahakan jangan sampai memberi kesan yang memberatkan, sehingga kesadaran pada anak untuk belajar itu cepat berakhir dan sudah tidak ada peningkatan seperti itu. Terus, kalau diambil kesimpulan, maka pemilihan metode pembidik adalah dengan mengombinasikan metode yang sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan dan juga karakteristik siswa, kompetensi guru, serta sarana dan prasarana yang ada agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Topik selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Di sini saya memberikan beberapa contoh metode pembelajaran. Sebenarnya masih banyak, tapi saya hanya mengambil beberapa saja. Yang pertama ada metode ceramah, metode diskusi, metode tanya jawab, metode demonstrasi dan eksperimen. Terus kemudian metode resitasi, metode study tour, dan metode bercerita. Metode pertama ada metode ceramah. Metode pembelajaran ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar. Pada metode ceramah ini, dalam mencapai tujuan pembelajaran tertentu, biasanya ditujukan dalam jumlah yang relatif besar. Biasanya, pengajar dapat menggunakan alat bantu seperti gambar-gambar dan alat peraga yang lain, sehingga dapat memudahkan dalam penyampaian materi. Kemudian metode utama dari metode ceramah ini, hubungannya itu sangat erat antara pengajar dan si peserta didik, karena pada metode ceramah ini maksudnya si pengajar akan menyampaikan materinya melalui ceramah dan kemudian peserta didik mendengarkan dengan teliti, kemudian mencatat pokok-pokok penting yang dikemukakan oleh pengajar. Kemudian keunggulan metode ceramah ialah sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan waktu yang efisien dan pesan yang disampaikan dapat sebanyak-banyaknya. Kemudian pengorganisasian kelas secara sederhana dan tidak perlu diorganisasikan secara khusus. Kemudian dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa dalam belajar, dan juga fleksibel dalam penggunaan waktu dan bahan, karena biasanya pada metode ceramah dapat ditujukan untuk beberapa kelompok besar, jadi bisa digunakan untuk menyampaikan materi secara bersamaan. Untuk kelemahan metode ceramah, ada pengajar tidak dapat mengetahui sampai mana pembelajar telah mengerti pembicaraannya. Kemudian kata-kata yang diungkapkan pengajar bisa saja ditafsirkan lain oleh peserta didik. Metode selanjutnya metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengajar yang dicirikan oleh suatu keterikatan pada suatu topik atau pokok pernyataan atau problem di mana para peserta diskusi dengan jujur berusaha untuk mencapai atau memperoleh suatu keputusan atau pendapat yang disepakati bersama. Untuk metode diskusi ini merupakan suatu kegiatan kelompok yang pengerjaannya itu dalam bentuk memecahkan masalah
biasanya dapat berupa kesimpulan nantinya. Nah, diskusi ini selalu diarahkan kepada pemecahan masalah yang menimbulkan berbagai macam pendapat sehingga nantinya dapat diambil suatu kesimpulan yang dapat diterima anggota atau kelompoknya. Kelebihan metode diskusi adalah sebagai berikut. Siswa belajar bermusyawarah. Siswa mendapat kesempatan untuk menguji tingkat pengetahuan masing-masing dan belajar menghargai pendapat orang lain. Kelebihan lain juga ada, seperti siswa dapat berpikir secara kritis dan belajar menilai kemampuan dan peran diri sendiri maupun teman-teman. Untuk kelemahan metode diskusi ada sebagai berikut. Tidak semua topik dapat dijadikan metode diskusi. Hanya hal-hal yang bersifat problematis saja yang dapat didiskusikan. Kemudian diskusi yang mendalam memerlukan banyak waktu. Dan yang terakhir, sulit untuk menentukan batas luas atau kedalaman suatu uraian diskusi. Metode selanjutnya, metode demonstrasi dan eksperimen. Metode demonstrasi ialah metode mengajar dengan menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana berjalannya suatu proses pembentukan tertentu pada siswa. Kemudian metode eksperimen adalah metode atau cara di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan suatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh atau akibat dari sesuatu aksi. Keunggulan dari metode demonstrasi dan eksperimen ini adalah 1. Perhatian siswa akan dapat terpusat sepenuhnya pada anak yang didemonstrasikan atau dieksperimenkan. Kemudian yang kedua, memberikan pengalaman praktis yang dapat membentuk ingatan yang kuat dan keterampilan dalam berbuat. Kelemahan dari metode demonstrasi dan eksperimen ini ada persiapan dan pelaksanaannya memakai waktu yang lama. Kemudian metode ini tidak efektif apabila tidak ditunjang dengan peralatan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, metode resitasi. Metode resitasi atau pemberian tugas adalah suatu cara dari guru dalam proses belajar mengajar untuk mengaktifkan siswa dalam belajar baik di sekolah maupun di rumah dan untuk bertanggung jawab kepada guru. Kemudian kelebihan metode resitasi memiliki pengetahuan yang diperoleh peserta didik dari hasil belajar sendiri, jadi akan dapat diingat lebih lama. Kemudian peserta didik memiliki peluang untuk meningkatkan keberanian, inisiatif, bertanggung jawab, dan mandiri. Kemudian pemberian tugas dapat membuat siswa aktif belajar. Kelemahan metode resitasi, kadang kala peserta didik melakukan penipuan, yakni peserta didik hanya meniru hasil pekerjaan orang lain, jadi tanpa sepengetahuan guru. Dia tidak mau menghasilkan pekerjaannya sendiri, jadi dia hanya mau menjiplak milik orang lain. Yang kemudian ada kadangkala tugas dikerjakan oleh orang lain tanpa ada bantuan dari si anak. Kemudian metode cerita. Metode cerita adalah metode dalam suatu proses belajar mengajar di mana seorang guru menyampaikan cerita secara lisan kepada sejumlah murid yang pada umumnya bersifat pasif. Dengan menggunakan metode ini,
Biasanya guru menyampaikan cerita dan dengan alokasi waktu tertentu. Dalam pengajaran menggunakan metode cerita ini, biasanya perhatian terpusat kepada guru tentunya, sedangkan murid hanya menerima secara pasif. Sehingga timbul kesan murid hanya sebagai objek yang selalu menganggap benar apa yang disampaikan oleh guru. Kelebihan dari metode cerita ini adalah sebagai berikut. 1. Organisasi kelas lebih sederhana, tidak perlu mengelompokkan murid-murid seperti metode lain. Kedua, guru dapat menguasai kelas dengan mudah, walaupun murid dalam jumlah yang cukup besar, apabila cerita yang disampaikan mampu menarik perhatian murid. Jadi, pada metode cerita ini, guru harus pintar-pintar dalam memilih topik pembicaraan atau materi yang dirasa dapat menarik perhatian siswanya. Kekurangan metode ini antara lain sebagai berikut, yaitu guru sulit mengetahui sampai di mana batas kemampuan murid dalam memahami materi cerita yang disampaikan. Kemudian para murid lebih cenderung bersifat pasif dan menganggap bahwa yang diceritakan itu benar, sehingga dengan demikian bentuk pelajaran menjadi bersifat verbalisme. Kemudian kekurangan yang lain biasanya dapat kita lihat atau dapat kita rasakan sendiri mungkin pada saat kita masih sekolah di sekolah menengah sampai menengah atas, pertama sampai menengah atas contohnya, biasanya kita sering mengalami rasa ngantuk kalau materi yang disampaikan atau cerita yang disampaikan itu tidak terlalu menarik. Selanjutnya ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid yang menjawab. Cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada murid, ataupun sebaliknya, murid yang bertanya kepada si guru. Tanya jawab ini biasanya mencakup semua materi ajar pada bab, baik subbab ataupun lainnya yang telah diberikan maupun yang sedang berlangsung. Kelebihan metode tanya jawab adalah kelas lebih aktif karena anak tidak sekedar mendengarkan saja, bisa mengajukan pertanyaan juga. Kemudian memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya sehingga guru mengetahui hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa. Kemudian kelemahan metode tanya jawab, kadang-kadang pembicaraan menyimpang dari pokok persoalan bila dalam mengajukan pertanyaannya. Biasanya ini siswa menyinggung hal-hal lain walaupun masih ada hubungannya dengan pokok yang dibicarakan. Dalam hal ini sering tidak terkendalikan sehingga membuat persoalan baru. Kemudian membutuhkan waktu lebih banyak. Selanjutnya ada metode study tour. Metode study tour merupakan metode mengajar dengan mengajak peserta didik mengunjungi suatu objek. Hal ini untuk memperluas pengetahuan, kemudian peserta didik membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi pendidik. Kelebihan metode study tour, karya wisata mempunyai prinsip pengajaran modern yang memanfaatkan lingkungan nyata dalam proses belajar mengajar, membuat apa yang dipelajari di sekolah lebih relevan dengan kenyataan dan kebutuhan di masyarakat. Kemudian pengajaran dengan metode karya wisata dapat lebih merangsang kreativitas siswa. Kekurangan metode study tour, fasilitas yang diperlukan sulit untuk disediakan siswa di sekolah. Kemudian biaya yang digunakan untuk acara ini lebih banyak dan juga memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Akhirnya kita pada slide terakhir. Terima kasih semuanya.
atas partisipasinya sudah mau menonton, mendengarkan. Yang terakhir, saya memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya kepada di kolom komentar. Silakan ditanyakan apabila ada yang belum jelas. Terima kasih untuk waktunya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.